Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bini'matil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat filah yang berbahagia, cita-cita atau impian merupakan hal lumrah yang dimiliki oleh setiap individu. Setiap individu menginginkan harapan yang lebih baik dan lebih bagus. Lantas, apakah Islam memperbolehkan umatnya untuk memiliki cita-cita? Jawabannya tentu saja boleh. Islam justru menganjurkan umatnya untuk memiliki harapan yang terbaik di dalam hidupnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda yang berbunyi, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala taqzim. Yang artinya, bersemangatlah kamu dalam hal yang bermanfaat untukmu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan malas atau putus asa. Hadis riwayat Muslim nomor 2664. Sahabat filah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap individu harus memiliki cita-cita, karena cita-cita ibaratkan sebuah dinamo yang menggerakkan arah pikiran dan tujuan dari setiap individu. Jika ia memiliki cita-cita yang baik, maka ia tidak akan menjerumuskan dirinya ke dalam kemaksiatan, dan ia akan memperoleh cita-citanya dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jika ia memiliki cita-cita dengan niat yang buruk, maka ia akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi cita-citanya. Selain itu, cita-cita merupakan ciri dari kemuliaan. Orang yang mulia adalah orang yang memiliki cita-cita, sehingga ia akan menjadi pribadi yang teguh pendirian, kokoh dalam memutuskan suatu keputusan, serta tidak gentar dalam menghadapi permasalahan ataupun kegagalan. Sedangkan orang yang tidak memiliki cita-cita, maka ia akan menjadi pribadi yang lemah, takut, dan tidak percaya akan kemampuan dirinya sendiri. Sahabat filah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cita-cita menjadi bagian penting di dalam kehidupan setiap individu. Karena dengan cita-cita dapat membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari kita berlomba-lomba untuk meraih cita-cita kita dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, selalu beroptimis. Sikap optimis kita akan membuat kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih cita-cita kita dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berikhtiar. Ikhtiar merupakan usaha kita untuk meraih cita-cita. Ikhtiar yang dapat kita lakukan yang pertama, meluruskan niat. Yang kedua, giat dan rajin dalam menuntut ilmu dan melakukan suatu pekerjaan. Yang ketiga, meminta doa dan restu dari kedua orang tua kita. Dan yang paling penting adalah dari pribadi kita yang tidak bermalas-malasan atau patah semangat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan yang terakhir yaitu berdoa serta bertawakal.
Setelah beroptimis dan berikhtiar, langkah selanjutnya adalah menyerahkan dan mempercayakan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang akan menentukan rezeki dan rencana yang terbaik untuk kita sebagai umatnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat At-Talaq ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan cukupkan keperluannya. Sahabat filah yang berbahagia, setiap individu harus memiliki cita-cita atau impian. Jika kita belum memiliki cita-cita, maka kita dapat memulainya dengan hal-hal kecil. Seperti jika kita ingin menjadi anak yang berbakti, maka kita dapat yang pertama, mematuhi dan mendengarkan nasihat orang tua. Yang kedua, selalu mendoakan orang tua dan lain sebagainya. Maka dari itu, janganlah takut untuk bermimpi. Karena impian itulah yang akan mencerminkan jiwa dan pikiran kita. Ingat, mulailah dengan langkah yang kecil yang dapat mendorong kita untuk melakukan langkah yang besar. Pagi-pagi beli jahe dan kunyit, tak lupa juga membeli Milo. Gapailah cita setinggi langit tapi tetap bersama Allah. Demikianlah dakwah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.